ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya. Dapat hari ini sama-sama kita tadi membaca bersama-sama Maulid Tibai, yang mana masjid ini, tradisi masjid ini kita melakukan majlis Maulid Tibai setiap malam Jumaat selepas Maghrib. Maka alhamdulillah kita telah selesai membaca ini dan kita juga telah selesai menunaikan salat Isyak secara berjamaah. Alhamdulillah. Maka hari ini kami berbesar hati, kami di Masjid Ali Abdul Razak berbesar hati kerana hari ini kita didatangi oleh seorang alim yang sahbaya dari Indonesia Tegal, telah datang sini untuk memberikan kepada kita ceramah yang tajuknya ialah masyarakat Islam cemerlang, contoh dan inspirasi semua. Maka sama-sama dapat kita memanfaatkan ataupun mencantikkan faedah-faedah yang berguna daripada hadis Tahir bin Abdullah Al-Kahfi ini setelah sebentar lagi. Maka di sini sekali lagi saya ingin mengucapkan syukur dan juga terima kasih kepada yang hadir sama-sama telah mendukung majlis hari ini supaya ini dapat berjalan. Alhamdulillah. Dengan itu saya menyerahkan mikrofon ini kepada Habib. Silakan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa tarham wa tahannan وتكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد على سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومعلمنا محمد صلاة تملأ بها قلوبنا يقينا وبها الله في الدارين من كل مكروه وسوء يقينا وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini, malam Sayyidul Ayyam, malam Jum'ah, kita berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini, yaitu Baitullah, masjid. Duduknya kita dengan niat i'tikaf sudah merupakan amal soleh, pahala yang dijanjikan bagi kita. Ditambah lagi tadi antara Maghrib dan Isya, waktu yang sangat mahal, yang sangat indah, sangat baik, diisi dengan pembacaan sejarah junjungan besar Habibuna Muhammad. Waktu itulah antara Maghrib dan Isya yang dipesan oleh mereka orang-orang yang soleh. Jangan sampai ada kegiatan selain ibadah kepada Allah. Jangan sampai ada pembicaraan kecuali yang menjadikan ingat kembali ke jalan Allah. Antara Maghrib dan Isya
Sehingga seseorang murid bertanya kepada gurunya, "Wahai guruku, aku seringkali berpuasa Senin, Kamis puasa sunnah. Tapi bila aku menjalankan puasa sunnah, aku akan sibuk dengan makanan dan minuman sesudah maghrib, sehingga kebiasaanku, wadifahku sesudah maghrib tidak dapat aku jalankan sepenuhnya karena aku sibuk dengan berbuka puasa." Guru itu menjawab, "Kalau bisa, jalankan puasa sudah, dan jangan kau tinggalkan kebiasaanmu sesudah maghrib dengan amalan-amalan yang biasa kau jalankan." Murid itu kembali bertanya, "Wahai guruku, aku tidak mampu, tidak bisa. Bila aku berpuasa sunnah, niscaya aku akan sibuk dengan makanan dan aku akan tinggalkan kebiasaan-kebiasaanku sesudah maghrib." Maka gurunya spontan menjawab, "Kalau begitu tinggalkan puasa sunnahmu dan hidupkan antara maghrib dan isya untuk beribadah kepada Allah." Waktu itu sangat mahal, khususnya ma bainal maghrib wal isya. Maka beruntunglah siapa yang telah mencatat, menjadwalkan, mewajibkan dirinya antara maghrib dan isya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya di malam yang mulia ini, malam Sayyidul Ayyam, malam Jum'ah. Sepantasnya dan siogyanya kita yang mendambakan surga Allah, yang menginginkan keselamatan besok sewaktu menghadap dalam persidangan Allah, untuk selalu menyibukkan dalam perjalanan hidup ini dengan amalan-amalan yang diridhai oleh Allah. Waktumu sangat mahal, karena waktu itulah bekal kita untuk besok menghadap kepada Allah. Mesti terbayang terus bahwa kita berada dalam lembaran baru dari tahun Hijriah. Apa yang akan kita berbuat dalam tahun baru ini? Akankah kita sama dengan waktu kita yang telah lewat? Ketahuilah, berarti kita termasuk orang yang rugi. Karena dengan datangnya tahun baru, berarti waktu kita, umur kita, modal kita akan berkurang. Ajal kita akan tambah dekat, kuburan kita akan tambah dekat. Masihkah kita sama dengan amalan-amalan yang telah lewat? Justru kita akan lebih meningkatkan ibadah kita, taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau berkurang, na'udzubillah min dzalik. Yang selazimnya, sepantasnya tekad bulat kita untuk lebih meningkatkan taqarrub kita kepada Allah, munajat kita kepada Allah, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang kita lakukan dari perjalanan umur kita, jadikan semuanya untuk beribadah kepada Allah. Niatkan dengan niat yang baik, sekalipun pada hakikatnya itu adalah perbuatan adat, kebiasaan saja. Dengan niat yang baik akan berubah menjadi ibadah. Bahkan mencari kenikmatan dunia, mencari duit, mencari uang, yang kelihatannya adalah hanya untuk mencari nafsu duniawi. Tapi dengan niat yang baik, tujuan yang baik, aku cari rezeki sebagai kewajibanku seorang ayah, menanggung makan dan minumnya anak-anakku, keluargaku. Maka aku mencari rezeki. Disinilah
Dengan niat itu dia sewaktu mencari rezeki akan mendapatkan pahala dari Allah. Apalagi kalau niatkan dengan mencari rezeki yang Allah berikan kepadaku, aku akan jadikan untuk membantu saudara-saudaraku, untuk bersedekah, untuk pendidikan masjid, madrasah, dan apa saja yang telah dibawa oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad. Niscaya uang yang kita cari hakikatnya dunia, niscaya itu akan menjadi suatu amalan ibadah. Inilah didikan Habibuna Muhammad. Inilah perjalanan dari sejarah junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW yang telah mendidik umatnya dengan segala macam kebaikan, bukan saja ukhrawi. Kita umat Nabi Muhammad bukan hidup di dunia ini hanya memfokuskan yang akhirat saja, kuburan saja, surga saja. Tidak. Justru Rasulullah lah yang memadukan antara kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Lihat daripada sejarah Rasulullah SAW, bagaimana perjalanan hidupnya. Apakah beliau selalu berada di masjid? Apakah beliau selalu berpegangan dengan zikirnya? Tidak. Sa'ah basa'ah. Ada saat-saat untuk kau menghadap kepada Allah, dan ada saat-saat sewaktu kau mencari kenikmatan dunia. Bahkan ada saat-saat maaf-maaf. Sebagai manusia, kebutuhanmu terhadap keluargamu, istrimu juga diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan maaf-maaf sampai Nabi tegaskan, kalau sewaktu agak berat saya katakannya, katakanlah mendatangi istri, mencium istri, itu satu sedekah. Lihat ajaran yang sangat sempurna dibawakan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad, sehingga kehidupan Islam kelihatan begitu indah, begitu rapi. Kemarin malam baru kita terangkan bagaimana akhlak Rasulullah SAW, perilaku Rasulullah SAW, baik sewaktu berada di rumahnya, sewaktu bersama keluarganya, sewaktu mendidik sahabatnya, sewaktu berkata, sewaktu melangkah, sewaktu bisnis, sewaktu semuanya indah, dan itulah yang dipuji oleh Allah. Perilaku yang sangat indah. Kalau umat Islam mau kembali kepada apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad, yang diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah, maaf kita tidak membutuhkan dari barat atau dari timur. Bahkan penemuan apapun dari barat yang baik, hakikatnya ada dalam hadis Nabi kita Muhammad. Hanya kita yang tidak tahu. Kita yang kurang pandai mengkajinya, sehingga melihatnya hal itu yang begitu baik, indah, apa saja ada. Apa kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam kitab Maulidnya Sirtul Durar, wa ma fil bariyati mahmud, wa ma fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan al-zainil wujud. Tidak ada sesuatu yang baik di atas bumi kecuali akan didapati dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini manusia sumber kebaikan, sumber dari apa saja yang menjadikan kita keselamatan di dunia sampai di besok, di akhirat. Baik berkaitan dengan bisnis kita, jasmani kita, pergaulan kita, pendidikan kita, dan apa saja sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingin apa yang kita bicarakan pada malam ini? Mau bicarakan kesehatan? Ayo, baca kitab Tibbun Nabawi. Bagaimana hadis-hadis Nabi menerangkan akan hal itu? Akan berbicara tentang hubungan bersama tetangga. Bagaimana hadis-hadis Nabi menerangkan akan hal itu?